Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alhadi Akmal Zuli dengan NIM 0901128212609. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang jurnal yaitu dengan judul Big Data Analytics: A Review of Theoretical Contribution and Tool Used in Illustrator. Undang-undangnya yaitu Big Data Analytics merupakan sebuah disiplin yang berkembang dengan pesat, memberikan wawasan melalui analisis data dalam skala besar untuk menginformasikan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Kehadiran Big Data telah membawa perubahan revolusioner dalam cara organisasi mengelola dan memahami data mereka, mendorong inovasi dan memperkuat daya saing mereka di pasar global. Dalam konteks ini, paper ini bertujuan untuk menyajikan sebuah tinjauan tentang kontribusi teoretis terkait data analitik serta mengeksplorasi beragam alat yang digunakan dalam literatur terkait. Berikut merupakan tools atau alat dari Big Data yang menjelaskannya. Yang pertama ada Big Data Analysis Platform and Tools. Artinya, platform ini membantu dalam menganalisis big data termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur dengan tujuan mengidentifikasi pola tersembunyi, tren pasar, dan wawasan bisnis yang dapat mengambil keputusan organisasi. Alat-alat dan toolsnya yaitu yang pertama Hadoop. Hadoop adalah sebuah platform open source yang dikembangkan oleh Apache yang sering digunakan untuk menyimpan database terdiskusi yang tersebar di ribuan komputer. Dalam kasus data yang sangat besar seperti ini tidak mungkin untuk menyimpannya dalam satu basis data tunggal. Oleh karena itu, data perlu didistribusikan ke beberapa basis data. Dalam kerangka kerja Hadoop terdapat satu node utama dan beberapa node data. Selain itu, ketika data bersifat tidak struktur, Hadoop merupakan pilihan yang sangat baik. Yang kedua, GridGain. GridGain adalah suatu platform komputasi yang berfokus pada penggunaan memori yang memungkinkan pelaksanaan query terhadap basis data dan kecepatan tinggi di dalam memori. Bahkan query yang memiliki tingkat kompleksitas waktu tinggi dapat diselesaikan dalam hitungan detik dengan menggunakan GridGain. Perbaikan dalam waktu eksekusi query ini disebabkan oleh komputasi yang didorong oleh memori, bukan oleh penyimpanan data yang berbasis disk. Sunpost dan Rubrik 2013 telah membabatkan pelanggan GridGain dalam penelitian mereka untuk mengumpulkan dokumen teks silicon code menggunakan algoritma peta penggunaan organisasi hierarki yang berkembang secara mandiri. Yang ketiga yaitu MapReduce. MapReduce adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar secara paralel. Dalam MapReduce terdapat dua fungsi utama, yaitu pemetaan map dan reduksi atau reduce. Fungsi pemetaan bertanggung jawab mengambil data dari bekas dalam kumpulan data dan menghasilkan pasangan kunci atau nilai perantara yang dapat diproses secara paralel sesuai kebutuhan. Hasil dari fungsi pemetaan berupa pasangan kunci dan nilai. Sementara fungsi reduksi mengelompokkan nilai-nilai yang berkaitan dengan setiap kunci dan memungkinkan pengolahan secara paralel antara kunci yang berbeda. Kinerja kerja MapReduce sangat dipengaruhi oleh penyaluran tugas. MapReduce telah diimplementasikan dalam berbagai bahasa program termasuk C++, Java, Erlang, Ocaml, Python, Ruby, dan bahasa program lainnya. Salah satu implementasi open source MapReduce yang terkenal adalah yang ada dalam proyek Apache Hadoop. Yang keempat adalah HPCG, merupakan High Performance Computing Cluster. Adalah sebuah platform pemrosesan data besar berskala yang bersifat open source. Platform ini juga dikenal sebagai superkomputer untuk analisis data dan lingkungan pemerintah. Arsitektur sistem HPC yang terinci mencakup beragam komponen seperti antarmuka klien, lapisan komunikasi internal, middleware, HCL, komponen tambahan, dan lapisan superkomputer antarmuka klien menyediakan berbagai layanan termasuk pembuat query dan alat pengelola sistem.
Yang kelima yaitu Apache Storm adalah sebuah sistem komputasi real-time yang terdistribusi yang memiliki skalabilitas, ketangguhan, kemampuan, keluasan, dan efisiensi tinggi. Ini adalah platform open source yang dapat memproses lebih dari 1 juta catatan per detik per node dalam sebuah cluster workload sedang. Storm memiliki berbagai aplikasi yang mencakup analitik real-time, pembelajaran mesin learning, komputasi berkelanjut, transportasi ekstraksi, dan pembuatan data, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu database atau data warehouse. Database digunakan dalam rangka memproseskan transaksi online atau OLTP dengan penekanan pada proses penulisan, sebenarnya data digunakan dalam konteks proses analitis online atau OLAP dengan fokus pada operasi membaca. Data warehouse digunakan untuk mengakses data historis yang mampu mengambil keputusan dan mampu memberikan kinerja tinggi untuk query analitik. Berikut adalah alat-alatnya. Yang pertama, Cassandra merupakan hasil pengembangan oleh Facebook dengan tujuan awal mendukung inbox search. Platform ini digunakan untuk menyimpan jumlah besar data terstruktur yang tersebar di berbagai server. Cassandra memiliki pilihan database yang sangat sesuai untuk aplikasi web dan perangkat seluler. Dengan Cassandra, kompetensi TI dapat efektif memenuhi berbagai kebutuhan analitik yang beragam. Dan selanjutnya adalah MongoDB, merupakan database terdistribusi yang berfokus pada dokumen, termasuk dalam kategori NoSQL, serta dapat diintegrasikan pada berbagai platform. Salah satu fitur kunci MongoDB adalah tersedianya versi gratis dan open source. Basis data ini menganalisis data dengan menggunakan pasangan kunci nilai dan mengadopsi format dokumen berjenis JSON untuk menerapkan skemanya. MongoDB juga memfasilitasi penyimbangan beban dan mendukung keskalaan horizontal. Penggunaan MongoDB telah bervariasi dalam berbagai bidang. Sebagai contoh dalam teknologi identifikasi frekuensi radio untuk sistem pelacakan aset. Yang ketiga ada CouchDB, adalah database penyimpanan dokumen yang mengadopsi penekanan NoSQL dan menekankan kemudahan pengguna. Salah satu fiturnya adalah penggunaan bahasa query yang bersahabat bagi para pengembang. Data disimpan dalam format JSON dan query serta transformasi dokumen yang dapat dilakukan menggunakan JavaScript. Selanjutnya yaitu Terraform. Terraform adalah database sumber open source yang berbasis data Java tanpa skema. Ini merupakan database terdistribusi, memiliki karakteristik analitis, dapat diperluas dan terukur, serta menawarkan konsistensi per dokumen. Proses instalasi cukup mudah tanpa kompilasi yang rumit. Selanjutnya Hibari. Hibari merupakan sistem penyimpanan NoSQL terbuka yang bersifat open source. Ini adalah penyimpanan yang dapat diandalkan, konsisten, terdistribusi, dan tersentuh dengan nilai kunci. Hibari mengadopsi pendekatan aplikasi berantai dalam fungsinya. Kinerja Hibari sangat unggul, terutama ketika digunakan untuk membaca data atau melakukan operasi pada data dalam skala besar. Selanjutnya yaitu Hypertable, dibuat dengan tujuan mengatasi masalah skalabilitas yang sering kali sulit diatasi oleh database relasional konvensional. Hypertable didasarkan pada desain yang dikembangkan oleh Google untuk memenuhi persyaratan skabilitas mereka. Ini merupakan database NoSQL open source yang menitik beratkan pada konsistensi data. Kinerja Hypertable digunakan untuk sistem penyimpanan distribusi skala besar. Yang ketujuh yaitu Hive, adalah proyek open source di bawah naungan Apache yang berfungsi sebagai alat infrastruktur warehouse. Alat ini utamanya untuk mengolah kumpulan data yang memiliki struktur tertentu. Hive memungkinkan penggunaan query, pembuatan laporan, ad hoc, dan aplikasi dalam dashboard. Sebagai contoh, di Facebook bintang data Hive memiliki lebih dari 700 terabyte yang data yang tersedia dan menggunakan lebih dari 5.000 query tiap harinya.
sebagaimana dipaparkan oleh Tuso dan rekan pada tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu Infinispan. Infinispan adalah sistem penyimpanan data kunci atau nilai yang beroperasi dalam memori dan memiliki distribusi, serta memberikan pilihan untuk menggunakan skema data. Platform ini berlisensi Apache 2.0 dan dapat digunakan sebagai perpustakaan tergenerasi dalam bahasa Java atau sebagai layar independen yang dapat diakses dari jarak jauh dalam berbagai bahasa. Selanjutnya, nomor 9 yaitu HBase adalah model data yang digunakan untuk mengakses data dengan kecepatan tinggi dan memiliki kemiripan dengan tabel bahasa Google. Platform HBase digunakan untuk mengelola data yang memiliki struktur terstruktur maupun tidak struktur, serta melakukan analisis terhadapnya. HBase adalah sebuah proyek open source yang dibuat oleh Apache. Salah satu aplikasi pertama yang menggunakan HBase adalah pada pesan Facebook. Alasan pemilihan HBase untuk aplikasi Facebook melibatkan pertimbangan throughput yang tinggi, latensi bacaan acak yang rendah, fleksibilitas, konsistensi, biaya yang terjangkau, serta toleransi terhadap kesalahan. Yang ke-10 yaitu Neo4j. 4G adalah sebuah sistem manajemen database grafik yang memiliki banyak aplikasi termasuk dalam domain grafik jaringan. Rekomendasi bioinformatika dan semantik Neo4j mempunyai kemampuan baca dan tulis yang sangat cepat sambil menjaga integritas data database. Neo4j hadir dalam 3 edisi. Komunitas, perusahaan, dan pemerintah. Ini memiliki lisensi ganda yaitu GPL versi 3 dan AGPL versi 3 untuk versi komersial. Selanjutnya adalah OrientDB, adalah sebuah database grafik NoSQL yang memiliki kemampuan scalabilitas, kinerja tinggi, distribusi, dan operasional yang kuat. OrientDB ini mendukung beragam mode, termasuk mode tanpa skema, penuh skema, dan campuran skema. Selanjutnya yaitu FlogDB, adalah sebuah database grafik yang bersifat open source, terdistribusi, dan toleran terhadap kesalahan. Platform ini digunakan untuk mengolah grafik jaringan yang luas, namun memiliki kedalaman yang terbatas. FlogDB menyediakan kemampuan untuk skala horizontal dan memungkinkan migrasi data secara online. Selanjutnya yaitu Programming Language, adalah bahasa programan yang dirancang untuk big data. Bahasa programan yang dirancang untuk big data harus memiliki kemampuan untuk mengolah sejumlah data besar data, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Berikut merupakan contohnya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman Pig atau Latin. Adalah sebuah bahasa tingkat tinggi yang digunakan untuk mengatur aliran data. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja eksekusi untuk melakukan komputasi data dan digunakan untuk keperluan analisis data, baik ketika data berada di satu node atau tersebar di node yang berbeda. Pig terdiri dari compiler dan bahasa yang digunakan absen pelanggan Pig disebut Pig Latin. Adalah sebuah bahasa teks yang memiliki fitur utama seperti kemudahan dan peluang untuk optimasi dan kemauan untuk diperluas. Yang kedua yaitu Python, adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source, mudah digunakan, portable, dan dapat diperluas dan dapat disematkan, ditafsirkan, dan berorientasi objek. Bahasa ini memiliki support dari komunitas pengembang dan perpustakaan yang luas. Yang selanjutnya adalah Julia adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat open source dan dinamis. Bahasa ini dirancang untuk fokus pada program paralel dan komputasi terdistribusi. Julia memiliki kemampuan untuk mengintegrasi perpustakaan aljabar linear, memungkinkan acak, pemrosesan sinyal, serta menganalisis string dari library open source C dan Fortran. Selanjutnya ada Go, adalah bahasa programan open source yang bersifat statis, dikembangkan oleh Google dan diumumkan pada November 2009. Bahasa ini memiliki tipe data bawaan seperti string dan map, serta mendukung fitur seperti polymorphisme, parametrik, pengolahan sampah, dan
konkurensi dan tingkat bahasa. Yang kelima ada RSTU, adalah bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak yang digunakan untuk komputasi statik. R menyediakan berbagai fasilitas untuk menangani penyimpan dan mengonfigurasi data dalam rangka melakukan analisis data. R merupakan proyek open source yang telah menjadi populer di dunia statistik. Dengan menggunakan R, pengguna dapat melakukan berbagai jenis analisis termasuk pemodel linear, non-linear, ujian statistik klasik, analisis tingkat waktu, klasifikasi, clustering, dan berbagai teknik lainnya. Selanjutnya yaitu Big Data Search. Karena perjalanan normal digunakan untuk mencari dalam kumpulan data struktur. Namun dalam konteks Big Data, meskipun proses pencarian dalam data tidak struktur pada dasarnya tetap sama dan banyak ruang lingkup komputasi yang terdistribusi membuatnya alatnya sedikit berbeda. Contoh alatnya yaitu pertama Lucene adalah sebuah mesin mencari teks yang berkinerja tinggi, scalable dan lengkap dalam fitur-fiturnya. Ini merupakan proyek besar yang berasal dari Apache dan seluruh perpustakaan ditulis dalam masa pengembangan Java. Lucene memiliki kemampuan memberikan hasil pencarian cepat, meminimalkan penggunaan memori, dan dapat menangani kesalahan penulis dengan baik. Selain itu, mesin ini mendukung berbagai jenis query canggih seperti query fasa, filkat, kedekatan, rentang, dan banyak lagi. Selanjutnya ada SOLR, adalah sebuah perusahaan platform open source yang sangat andal dan dapat diskalakan dan terlihat dengan berjalan. Platform ini dibangun di atas Apache Lucene. Selain memungkinkan pengguna untuk memasukkan dokumen melalui berbagai format seperti JSON, XML, CSV, atau bitmap dengan menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya yaitu data aggregation dan transfer. Alat agregasi data berperan penting dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, database, dan gudang data. Fungsinya adalah menyusun kumpulan data yang terpadu yang kemudian dapat digunakan proses analisis statik dan pemrosesan data. Alat transfer data bertugas untuk mengamankan dan mengoptimalkan transfer data sehingga prosesnya berjalan dengan sederhana, efisien, dan dapat diandalkan. Berikut merupakan alat-alat dan toolsnya. Yang pertama ada Scoop. Apache Scoop atau SQL to Hadoop adalah sebuah alat yang telah dirancang khusus untuk melakukan transfer data antara sistem Hadoop dan database relasional seperti MySQL, Oracle, dan sebaliknya. Apache Scoop ini dapat dijalankan melalui baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk menyerang perintah secara berurutan. Yang kedua ada Flow. Flow merupakan sebuah proyek di bawah naungan Apache yang menawarkan layanan terdistribusi andal dan sangat tersedia. Alat ini dirancang khusus untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan mengukur data log dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga yaitu Chukwa. Apache Chukwa adalah sebuah sistem pengumpulan data open source yang digunakan untuk memantau sistem terdistribusi yang besar. Alat ini menyediakan beragam perangkat yang fleksibel dan kuat untuk menampilkan, memantau, dan menganalisis hasil pemantauan. Chukwa dibangun di atas sistem file terdistribusi Hadoop atau HDFS dan gangga kerja Mac Windows. Yang keempat ada Apto yang adalah sebuah modul open source yang digunakan untuk melakukan serialisasi data transfer dan formula Flow ini adalah kemampuannya untuk memfasilitasi penukaran big data antara program-program yang ditulis dalam berbagai bahasa program. Yang kelima yaitu OZ, adalah sistem penjabaran alur kerja yang scalable dan dapat diandalkan yang digunakan untuk mengolah pekerjaan dalam ekosistem Apache Hadoop. OZ ini memiliki versi utama tiga versi utama yaitu OZ versi 1 yang berfokus pada server mesin alur kerja, OZ versi 2 yang berpusat pada mesin koordinator, dan OZ 3 versi 3 yang berdasarkan pada mesin bundle. Yang keenam ada Zookeeper. Zookeeper adalah sebuah server open source yang dikembangkan oleh Apache, digunakan untuk
koordinasi dalam lingkungan berdiskusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara umum, Big Data menuju pada koleksi besar data, termasuk data struktur dan tidak struktur, yang membuat alat dan sistem khusus untuk mengolah, menganalisis, dan membuat keputusan. Berbagai alat dan platform yang telah dibahas dalam makalah ini memiliki peran kunci dalam memproses dan menganalisis data besar. Dalam melaksanakan tugas-tugas kondisi penjauhan manajemen data dan dokumentasi. Jumlah yang telah dibahas melibatkan Cassandra, MongoDB, CosDB, Hyperoffice, Nebula, dan lain-lain. Alat ini memainkan peran sentral dalam ekosistem Big Data, memungkinkan organisasi untuk mengolah, menganalisis, dan memahami data besar guna mendukung mengambil keputusan bisnis dan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah masih banyak peluang untuk penelitian adaptasi dalam Big Data, khususnya terkait dengan agregasi dan kontrol data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.